Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami memulai perdebatan kali ini, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Ketut Wisnu Sastrawan, sebagai pembicara yang pertama yang akan membahas perdebatan kali ini dari sisi pro, dan pembicara yang kedua, Sela Marcelena Mercury, yang akan membahas perdebatan kali ini dari sisi kontra, dan pembicara yang ketiga, Rian Cahyadi, yang kemudian akan menyimpulkan perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya memberikan definisi atas mosi kali ini. New normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap melaksanakan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan sistem protokol kesehatan demi mencegah COVID-19 itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, harus diketahui juga mengapa mosi kali ini muncul ke permukaan dan layak untuk kita perdebatkan. Hal tersebut dikarenakan telah terdapat beberapa negara yang gagal menerapkan sistem new normal. Salah satu contohnya adalah negara Iran. Pada tanggal 11 April 2020, negara Iran telah menerapkan sistem new normal itu sendiri. Namun pada faktanya bahwa pada tanggal 11 April tersebut, negara Iran masih mengalami lonjakan 1.000 orang lebih di negara tersebut. Namun faktanya Dewan Juri yang terhormat, kebijakan tersebut justru membuat semakin parah situasi di negara Iran. Dan kemudian pada tanggal 14 Juni 2020, di negara Iran mengalami lonjakan yang begitu tinggi, yaitu terdapat kasus 3.000 orang lebih yang kemudian menjadi positif COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, seharusnya negara Republik Indonesia menjadikan sebuah pelajaran kasus-kasus negara yang telah gagal menerapkan sistem new normal untuk tidak terburu-buru menerapkan new normal itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, mengutip pendapat dari Profesor Dr. Hamka yang menyatakan bila mana sebuah negara ingin menerapkan sistem new normal itu sendiri, harus terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yang dikeluarkan oleh WHO atau World Health Organization, di mana syarat tersebut adalah terdapat kasus penurunan kasus COVID-19 di negara itu sendiri. Namun faktanya Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari Tribun Timur pada tanggal 14 Juni 2020, di negara Republik Indonesia terdapat kasus 857 orang penambahan kasus COVID-19, yang kemudian menjadi totalnya 38.277 orang yang menjadi kasus COVID-19 itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut telah menandakan bahwa negara Republik Indonesia masih belum siap untuk menerapkan sistem new normal itu sendiri. Dan ketika kita melihat fakta lain, dilansir dari Jakarta Info Dewan Juri yang terhormat, pada tanggal 14 Juni di Gelora Bung Karno, banyak sekali orang yang melakukan aktivitas olahraga. Namun pada saat itu tidak ada satu orang pun yang menerapkan physical distancing. Dewan Juri yang terhormat, maka dari hal tersebutlah menjadi data dan fakta bahwa negara Republik Indonesia belum siap untuk menerapkan sistem new normal. Dan fakta dan data lain mengapa negara Republik Indonesia belum siap untuk menerapkan sistem new normal, dikarenakan menurut pendapat Ahmad Yuryanto, di negara Republik Indonesia masih sangat sedikit yang dites COVID-19 itu sendiri. Maka dari hal tersebut Dewan Juri yang terhormat, bahwa negara Republik Indonesia masih sangat banyak orang yang belum terdeteksi apakah orang tersebut terdeteksi COVID-19 atau tidak. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, ketika masih banyak orang yang belum terdeteksi kasus COVID-19, maka semakin tinggi juga peluang untuk menyebarkan orang-orang tersebut menyebarkan COVID-19 itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, maka dari hal tersebut Dewan Juri yang terhormat, seharusnya pemerintah harus fokus untuk memulihkan kesehatan terlebih dahulu sebelum memulihkan ekonomi itu sendiri. Dan di sini saya memberikan sebuah solusi Dewan Juri yang terhormat, seharusnya pemerintah tetap membuka sebuah bidang ekonomi, namun merubah sistemnya itu sendiri. Salah satu contohnya adalah para pedagang masih tetap boleh membuka dagangannya, namun merubah sistem dagangannya itu sendiri menjadi sistem online, di mana para pedagang harus membawakan dagangan-dagangan yang dibeli oleh konsumen ke rumah masing-masing. Dewan Juri yang terhormat, demi menghindari berbagai pertemuan antara kelompok atau seseorang. Dewan Juri yang terhormat, maka dari hal tersebut, di sini kami harus bersama-sama seharusnya memerangi kasus COVID-19 untuk tetap menjaga kesehatan, tetap stay at home, untuk menerapkan sistem protokol kesehatan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dan negara Republik Indonesia seharusnya dari saat ini telah menerapkan sistem protokol kesehatan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Bank Dunia menyatakan anjloknya pertumbuhan perekonomian di Indonesia dapat terjadi karena perlambatan konsumsi rumah tangga.
Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Himbauan mengenai di rumah saja belumlah menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan pada masa pandemi ini. Kita memerlukan suatu solusi yang tepat, yaitu new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang sangat saya hormati serta kawan berpikir dari tim Pro, adapun argumen utama yang mendasari mengapa saya sangat tidak menyetujui mosi kita kali ini, yaitu mengenai urgensitas penerapan new normal di Indonesia. Sebelum saya akan beranjak kepada argumentasi, saya akan berbicara mengenai sanggahan terhadap argumentasi yang disampaikan oleh tim Pro. Tim Pro yang saya hormati, sebelumnya Anda menyatakan bahwasanya Indonesia belum siap menerapkan new normal karena adanya kasus yang masih tinggi, rapid test yang belum merata, serta adanya kesadaran yang masih rendah bagi penerapan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Ketika kita cermati, bukankah ini merupakan suatu ketidakjelasan yang membutuhkan adanya pelurusan? Ketika kita berbicara mengenai kesiapan, artinya kita berbicara mengenai bagaimana kemudian pemerintah dapat menerapkan suatu sanksi atau penindakan yang tegas, menerapkan peraturan yang tegas, serta dapat menerapkan konsep new normal yang jelas. Mengingat kita tidak bisa menunggu terlalu lama sampai pandemi ini berakhir. Kemudian saya akan beranjak kepada urgensi new normal diterapkan di Indonesia. Yang pertama, karena kita melihat bahwa dampak COVID-19 bagi perekonomian Indonesia ini sangatlah dahsyat. Bahkan pada triwulan pertama di tahun 2020 terjadi suatu pemerosotan ekonomi pada suatu negara-negara yang memiliki mitra dagang dengan Indonesia. Yang kedua juga, menurut data Pusat Badan Statistik, terjadi penurunan jumlah wisatawan sebesar 34,9%. Padahal itu merupakan salah satu sektor mata pencaharian bagi perekonomian di Indonesia. Kemudian juga belum lagi dari Kompas yang menyebutkan bahwasanya akan banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak tahan lebih dari 3 bulan lamanya, dan itu sudah terbukti. Sehingga perekonomian Indonesia hampir lumpuh dengan adanya COVID-19 ini. Roda perekonomian terhambat. Ini tidak bisa dibiarkan, karena akan mencederai perekonomian yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah melalui PHK yang merajalela. Ketika kita berbicara mengenai new normal, kita berbicara mengenai suatu peluang bagi masyarakat, bagi Indonesia untuk bangkit. Ini merupakan suatu langkah tentang bagaimana kemudian pemerintah dapat membalikan keadaan sehingga perekonomian dapat berjalan lagi seperti biasa, normal. Dan kemudian juga kita melihat bahwasanya kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Dan juga kita melihat bahwasanya perekonomian di Indonesia ini haruslah bangkit. Ketika kita melihat Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan pandemi ini akan berakhir, dan sampai kapan pula masyarakat akan 100% mematuhi protokol kesehatan. Sehingga new normal adalah suatu bentuk keharusan yang harus diterapkan di masa pandemi ini demi perekonomian Indonesia. Karena perekonomian Indonesia akan menunjang segalanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perlu dipahami bahwasanya lawan berdebat adalah kawan berpikir yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Berdebat merupakan cara terbaik untuk menguji sebuah kebenaran. Saya, Imaderian Cahyadi, selaku pembicara ketiga pada perdebatan kali ini akan menyampaikan simpulan dari mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Adapun pembicara pertama telah menyampaikan kesetujuannya terhadap mosi kali ini, dan pembicara kedua telah menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, adapun yang melandasi bahwasanya Indonesia belum siap untuk menerapkan new normal, diantaranya masyarakat Indonesia masih minim kesadaran mengenai bahaya COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan physical distancing maupun social distancing, dan juga tidak mematuhi protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan. Dari sisi pemerintah Indonesia juga belum sigap menangani
masalah COVID-19 di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak meratanya tes COVID-19 yang dilakukan di Indonesia. Hal ini dapat membahayakan masyarakat karena masyarakat tidak tahu apakah dirinya telah terindikasi atau terkena COVID-19 ataupun tidak. Jika hal ini terus tidak diperbaiki, maka kasus COVID-19 di Indonesia akan terus melonjak. Dewan Juri yang terhormat, mari kita berkaca kepada negara Iran yang telah terlebih dahulu menerapkan new normal. Namun apa yang terjadi? Lonjakan pasien COVID-19 di Iran bertambah dari 1.000 pasien menjadi 3.000 pasien per hari. Hal ini menunjukkan bahwasannya new normal bukan sebuah alasan yang tepat atau solusi yang tepat diterapkan pada saat sekarang ini. Yang berikutnya, dilansir dari Jakarta Info, diketahui bahwasannya di kawasan GBK masih banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakan olahraga tanpa menaati peraturan berupa protokol kesehatan dan juga physical distancing maupun social distancing. Berikutnya, adapun menurut WHO, salah satu alasan bahwasanya negara boleh melaksanakan new normal adalah penurunan kasus COVID-19. Berkaca kepada hal tersebut, mari kita lihat Indonesia. Lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi di setiap harinya. Oleh sebab itu, Indonesia belum siap untuk melaksanakan new normal. Adapun solusi yang kami berikan yaitu dengan mengubah pola ekonomi dari ekonomi konvensional menuju ekonomi berbasis online, seperti mengantar makanan dengan online, berbisnis pakaian dengan online, dan semuanya berbasis online demi tetap menjalankan roda perekonomian di Indonesia. Adapun pembicara kontra telah memaparkan argumennya terkait dengan ketidaksetujuan terhadap mosi kali ini, dilandasi bahwasannya Indonesia harus melaksanakan new normal mengingat ekonomi di Indonesia semakin carut-marut akibat adanya COVID-19. Oleh sebab itu, maka pelaksanaan new normal harus segera dilakukan. New normal yang dimaksudkan di sini yaitu new normal dengan mekanisme bahwasanya masyarakat harus menuruti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta masyarakat harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mencuci tangan, menggunakan masker, dan lain sebagainya untuk melawan COVID-19. Indonesia bisa melawan COVID-19. Terima kasih. Mari berjuang bersama. Cobaan ini, yakinlah semua akan berlalu. Kita pasti bisa. Ayo semuanya kita saling membantu. Mari kita berdoa minta yang terbaik. Ayo semua kita minta yang terbaik. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa.